Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal aghniya'i syakirin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pertama kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Kita masuk pada masalah ke-11 dari 12 masalah di bab wudu. Jadi maksud masalah itu adanya perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau ada wudunya beda, 12 titik perbedaan ketika wudu. Ini kata Ibnu Rushd. Kita masuk pada masalah yang ke-11 yang menjadi perbedaan para ulama. Masalah ke-11 itu yaitu masalah tertib. Tertib itu berurutan. Apakah harus berurutan? Wajah dulu, tangan, kepala, kaki, begitu? Atau boleh tidak berurutan? Nah, ini kan aneh ya. Dijelaskan di sini bahwa para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tertib. Nah, jadi ada ulama yang menyatakan tertib tidak wajib. Nah, pertama, sebagian ulama berpendapat tertib adalah sunnah. Aduh, kumaha ya. Saya ingin menyampaikan apa adanya tulisan Ibnu Rushd ini, gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i termasuk rukun. Tapi ada ulama yang menyatakan tertib itu sunnah. Ini yang diungkapkan oleh ulama mutaakhir dari kalangan pengikut mazhab Maliki. Sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa tertib itu sunnah saja. Ini pula pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Tsauri dan Daud. Gitu. Sebagian ulama lain berpendapat tertib adalah fardu, rukun. Termasuk dalamnya adalah Imam Syafi'i. Jadi kalau nggak tertib, nggak sah wudunya. Gitu. Imam Ahmad juga Abu Ubaid. Gitu. Nah, tertib ini jangan dulu kita berpendapat bahwa atau menganggap yang Maliki boleh kaki dulu kemudian wajah. Nah, ini terkait dengan apa yang harus tertib itu. Jadi tertib ini berlaku antara fardu dengan fardu. Adapun tertib antara fardu dengan sunnah, para ulama berbeda pendapat. Jadi tertib itu fardu antar fardu dengan fardu. Kan sunnah wudu itu banyak. Ada yang menyatakan kalau sudah wajah dibasuh, kata mazhab Syafi'i, kita sudah nggak dapat sunnah berkumur, sunnah ngingsrut gitu, istinsyak, sudah nggak dapat pahala. Kalau sudah membasuh wajah, misalkan begini, antum lagi kumur-kumur, kemudian niat wudu, itu sudah nggak dapat pahala berkumur. Sudah antum dianggap membasuh wajah karena mulut itu bagian dari wajah. Tapi kalau niat wudu lagi basuh tangan, masih dianggap itu belum wudu. Karena niat wudu itu dalam mazhab Syafi'i harus ketika membasuh wajah. Antum dalam hati niat wudu, tapi ketika membasuh tangan belum sah. Antum masih dapat pahala cuci tangan.
basuh tangan. Setelah itu berkumur. Jadi ketika berkumur itu jangan ada niat wudu. Kalau antum berkumur ada niat wudu, antum sudah nggak dapat pahala berkumur. Sudah masuk dianggap membasuh wajah. Itu kata mazhab Syafi'i. Gitu. Sementara Abu Hanifah menganggap bahwa sunnah ya terkait dengan tertib di antara yang sunnah tadi. Kenapa para ulama berbeda pendapat mengenai masalah wajib tertib dan sunnah tertib tadi? Sebab perbedaannya, kata Ibnu Rushdi, disebabkan dua hal. Pertama, ishtirak yang terkandung dalam waw atof. Kan ada kalimat dalam Qur'annya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajahmu dan tanganmu. Nah, kalimat dan itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan dan itu maknanya ini terkait dengan ilmu gramatika ya, ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab. Waw itu dan ada dua maknanya. Nanti menurut ulama Basrah sama Kufah. Jadi ada dua kiblat ilmu nahwu kira-kira yang sering jadi rujukan utama. Jadi kalau belajar ilmu nahwu nanti ini kira-kira ulama Basrah dan Kufah berbeda pendapat. Yang pertama yang berpendapat bahwa waw itu maknanya limut lakil jam'i. Tidak harus berurutan, bebarengan boleh. Makanya ada orang yang telem niat wudu sah, bebarengan kan? Wajah, tangan, pernah nggak dengar dulu? Telem wudu sekaligus niat wudu bisa? Bisa. Itu maknanya kan tidak berurutan. Mungkin dulu lagi kecil pernah belajar mun telem niat wudu gitunya. Sah, sah. Padahal wajah, kaki bareng itu. Itu yang memaknai bahwa waw itu limut lakil jam'i, bareng, tidak harus berurutan. Yang kedua, ada yang memaknai waw itu bukan babarengan tapi berurutan. Ini masalah pemaknaan waw sebenarnya. Jadi perbedaan pendapatnya itu waw itu apakah maknanya bersamaan atau berurutan, sehingga kemudian kalimat basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Nah, dan itu apakah babarengan atau berurutan? Saya dan Pak Amung datang ke masjid. Datang itu bisa babarengan, bisa saya dulu, bisa Pak Amung dulu gitu. Kalimat dan itu. Nah, kalimat dan itu yang menjadi pemicu perbedaan pendapat apakah ini berurutan atau tidak harus berurutan. Jadi dari sisi pemahaman bahasa saja. Nah, sementara ada ulama yang menyatakan wajib berurutan itu. Bukan hanya dari sisi pemahaman dan saja, karena prakteknya Nabi itu kalau wudhu selalu berurutan. Nabi nggak pernah wudhu dari kaki dulu, pasti wajah gitu, tangan, kepala, kaki. Yang pardunya kan itu, wajah, tangan, kepala, kaki. Jadi kalau antum sudah beres kaki, ternyata lupa tidak basuh tangan, maka antum harus mengulang dari tangan saja. Jadi wajahnya sudah beres, langsung rumah kaki atau begitu beres. Oh, gini candi kumah leungeun teh gitu. Nah, antum kemudian diulangnya dari tangan dan kaki dianggap belum dibasuh. Jadi nanti kepala kemudian kaki. Karena itu yang menyatakan berurutan itu wajib. Gitu. Karena prakteknya Nabi SAW ketika berwudu itu selalu berurutan. Walaupun tadi dalam konteks bahasa dan itu bisa bersama, bisa berurutan. Gitu. Baik, itu perbedaan yang ke-11, masalah tertib. Jadi ada ulama yang mengatakan tertib tidak wajib. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nanti berbeda, kira-kira antum sudah tahu. Inilah yang menjadi penyebab perbedaannya, yaitu masalah kata waw tadi, waw huruf antaf dan gitu. Di sini juga disebutkan terkait dengan itu. Yang pertama karena istiraq waw tadi, yang kedua terkait dengan masalah perbuatan Nabi. Bahwa Nabi SAW tidak pernah wudu itu tidak berurutan, selalu berurutan. Itu yang menyatakan wudu itu wajib berurutan. Hadisnya begitu. Baik, berikutnya masalah ke-12, masalah terakhir dalam wudu, yaitu masalah berturut-turut atau mualah.
Apakah wudhu itu harus sekaligus beres? Basuh muka dengan kaki saat itu beres, atau boleh dijeda? Muka dulu, ngobrol heula, kawarung heula, basuh tangan, gitu. Nah, ada ulama terjadi perbedaan pendapat. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wudhu itu tidak harus berurutan, tidak harus berturut-turut, mohon maaf. Boleh terselang dengan kegiatan lain, selama bukan perbuatan yang membatalkan wudhu. Misalkan setelah basuh muka, airnya nggak ada saat antum cari air heula ke mana, di tengah jalan tukang baso nggak baso heula, boleh itu. Karena tidak membatalkan wudhu, nggak baso mah. Ngobrol heula. Ngobrol nggak membatalkan wudhu nggak? Enggak. Makanya kalau ada orang baca salam, jawab jangan. Jawab, tidak membatalkan. Kalau ada orang nggak bertemu, ditanya lagi wudhu gitu, asa batal gitu, padahal tidak membatalkan. Kalau mazhab Syafi'i gitu ya. Gitu. Nah, Imam Maliki berpendapat bahwa berturut-turut itu wajib. Jadi orang nggak boleh wudhu kaselang heula. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak termasuk kewajiban dalam wudhu berturut-turut itu. Kecuali bagi lidah imil hadas, orang nu langgeng hadas. Apa langgeng hadas itu? Ada orang yang kemudian beser terus, atau hitut beres-beres, ayo gitu. Baru selesai, karak 2 menit hitut deui. Itu daimul hadas, itu harus sekaligus wudhunya. Tidak boleh kaselang dengan yang lain. Nah, kalau yang begitu mah, yang langgeng hadas begitu, itu malah beberes heula, bersuci heula, walaupun kemudian dalam kondisi wudhu keluar kencing misalkan, tidak dianggap batal. Karena daimul hadas, darurat bagi dia. Tapi wudhunya harus sekaligus beres. Tapi bagi yang masih sehat kayak antum begitu, antum boleh walaupun cuci muka di sini, basuh mukanya di sini, terus basuh tangannya nanti di Masjid Agung, basuh usap kepalanya di mana, kakinya nanti di Cianjur misalkan gitu, boleh. Karena tidak termasuk fardu wudhu berurutan, itu tidak. Fardu wudhu kan genapnya niat basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Nggak ada berurut, terus menerus, itu termasuk fardu wudhu, nggak ada. Jadi boleh. Karena itu kalau ada orang yang nanya lagi wudhu, jawab. Komo ieu nanya teh bos atau pimitohaeun gitu nya, itu mah jawab gitu. Gitu. Tapi afdolnya tentu sekaligus beres. Itu masalah afdoliyat ya. Terkait dengan masalah perbedaan pendapat. Itulah kira-kira gitunya yang disebutkan oleh Ibnu Rushdi terkait 12 masalah dalam bab wudu. Ada 12 perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah wudu. Jadi yang terakhir masalah berturut-turut. Jadi Imam Maliki wajib berturut-turut, sementara Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat tidak wajib berturut-turut. Ini pun sama karena pemahaman perbedaannya dari makna wawu tadi. Apakah wawu itu babarengan? Gitunya. Bersambung atau boleh terjeda. Sebagaimana tadi, saya dan Pak Amung datang ke masjid. Bisa berurutan, bisa tidak berurutan, misalnya begitu. Dan itu bisa babarengan, bersamaan, jadi tidak ada jeda, bisa keselang. Kalimat dan itu dalam bahasa Arab maknanya begitu. Bisa babarengan, tapi faktanya babareng ya di masjid dua-duanya. Faktanya dibasuh semuanya gitu. Tapi apakah dibasuhnya berurutan atau tidak berurutan, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jadi kata dan tadi gitu. Jadi boleh dipisah dengan kegiatan lain. Nah, nanti akan masuk di bab mandi besar, fardu adus istilah Sunda mah gitunya. Di kalangan mazhab Syafi'i sering dibedakan mana rukun, mana fardu. Kan kita mendengar istilah rukun, istilah fardu. Untuk sholat disebutnya rukun. Rukun sholat, bukan fardu sholat. Tapi untuk wudhu disebutnya fardu wudhu. Apa yang membedakannya? Sama-sama harus dikerjakan, tapi yang membedakannya kalau fardu itu boleh kasalang dengan kegiatan lain, kalau rukun nggak boleh.
Rukun mah kalau dikerjakan dari awal sampai akhir beres. Dari takbir sampai salam harus selesai, nggak boleh kehalanganku yang lain, nggak basuh heula, nggak bisa. Karena namanya rukun disebutnya. Gitu ya. Makanya disebutnya rukun. Malazima wastamarra disebutnya. Sesuatu yang harus dikerjakan istimror, berkelanjutan terus. Itu namanya rukun. Tetapi kalau fardu malazima harus dikerjakan wan qata'a, boleh terputus. Namanya fardu. Makanya mandi besar, adus disebutnya fardu. Tidak rukun. Rukun adus enggak. Dalam mazhab Syafi'i disebutnya fardu adus. Wudu tidak disebut rukun wudu, tapi fardu. Maknanya karena boleh terputus. Jadi kalau antum malam pertama beres senggama banyur sirah heula we gitu. Nah, sare isuk-isuk sapotong kan teu nyawan adus tuh kumitoha teh. Nah, boleh begitu. Boleh kaselang, kehalangan ku tidur boleh, ngan ulah sare deui jeung pamajikan, masana gitu balikan deui teh mah. Gitu. Boleh sapotong heula gitu. Beda. Ini terkait dengan perbedaan antara fardu dengan rukun. Adalah 12 perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan wudu. Jadi nanti kita akan bertemu bahwa kalau ke daerah-daerah yang heterogen gitu ya, ke Arab misalkan ketika haji umroh ketemu orang berbagai pendapat, kok wuduna juga beda gitu, carana segala macam gitu. Kira-kira itu sudah disampaikan 12 perbedaan, titik perbedaan di kalangan ulama masalah wudu. Baik, itu terkait dengan fikih. Nanti masuk pekan depan insya Allah masalah mengusap sepatu. Jadi dalam kitabnya begitu. Berikutnya masalah mengusap sepatu. Insya Allah kita akan kaji pekan depan. Pokoknya fikih insya Allah kita akan bahas sampai selesai. Termasuk bab nyanum insya Allah akan sampai gitu. Duka irahat katanya. Biasanya fikih itu selalu dimulai di bab toharoh. Semuanya gitu. Toharoh, sholat, gitu. Urutannya begitu. Nanti dari situ mulai muamalah. Setelah itu ada yang munakaha, gitu. Muamalah itu termasuk nanti jual beli gadai segala macam akan masuk di situ. Jadi, nanti perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Kita akan sampai di sana. Mudah-mudahan antum sehat dan terus bisa ikut kajian. Insyaallah. Ulah leungit fotokopian anak. Ini mesti ya. Baik, lanjutnya kita hikmah ke-12 kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada yang bermanfaat bagi hati gitu. Melebihi atau semisal dengan uzlah. Yang dengan uzlah itu ada ruang untuk tafakkur. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, bahwa di antara tanda kekuasaan Allah itu kan terciptanya langit bumi, silih bergantinya siang dan malam, dan itu menjadi tanda bagi orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, kata Allah. Bahwa sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, dan itu sangat mungkin begitu difahami ini tanda kekuasaan Allah itu oleh mereka yang berakal. Ulul albab itu orang yang berakal. Siapa yang berakal itu? Ayat berikutnya kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang berakal, orang yang akalnya berfungsi itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah. Yadhkurunallah. Allah menggunakan fi'il mudhari.
Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari itu menunjukkan pada kontinuitas. Terus menerus gitu. Yadhkurunallah. Mereka senantiasa mengingat Allah, eling ke Allah. Yadhkurunallah. Qiyaman, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, maupun dalam kondisi berbaring, eling ke Allah. Baik ketika kita punya power, sedang berkuasa, punya kekuasaan, maupun sedang terpuruk, yadhkurunallah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan hanya eling ke Allah, bukan hanya ingat kepada Allah, orang cerdas itu, orang yang berakal itu, tetapi kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa tafakkur, berfikir, memikirkan, berfikir tentang makhluk Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi memikirkan, bertafakkur terkait dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi tidak memikirkan Allah, karena tidak akan pernah terfikirkan Allah itu. Kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Dalam hadis lain, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq. Pikirkan olehmu makhluk, jangan dipikirkan khaliq, pencipta. Karena tidak akan pernah, otak kita nggak akan pernah sampai berpikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh mikiran Allah. Jadi pada ayat itu Allah sebutkan bahwa orang ulul albab itu orang yang senantiasa berpikir. Berzikir itu pasti menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu namanya zikir. Jadi zikir itu pasti menyebut asma Allah. Kalau nggak ada asma Allah bukan zikir. Dan zikir itu akan menyebut nama-nama Allah. Gitu. Eling ke Allah. Nah, setelah itu tafakur, memikirkan. Apa yang harus kita pikirkan? Nah, para ulama menyebut tafakur itu, kalau yang pertama idealnya memikirkan diri, mengenal diri sendiri dulu. Ada khabar yang menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau orang tidak kenal diri, nggak akan pernah kenal Tuhan, nggak akan pernah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir tentang diri kita? Nah, kalau kita kenal, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, dan dalam dirimu, apa kalian memperhatikan? Pernah memperhatikan diri kita sendiri? Gitu. Masya Allah, ya. Keajaiban itu kita akan saksikan ketika kita memperhatikan tubuh kita saja, diri kita luar biasa. Yang fisiknya, belum lagi yang rasa nanti, perasaan, marah, senang, gembira, itu bisa cepat datang silih berganti. Pernah nggak antum perhatikan istri antum? Kur marah-marah sama antum, tiba-tiba ditelepon sama temannya, langsung seri tuh. Ayo gitu kan? Pernah ini kan gitu? Istri antum kurang dicarekan, kemawajikan gitu. Tiba-tiba ditelepon sama CS-nya, oh bisa senyum-senyum gitu. Itu kan bagaimana orang tuh bisa memilah rasa begitu. Antum tiba-tiba tertarik sama pasangan antum, malah cek batur goreng pasangan antum teh. Kita pernah nggak antum memikirkan keajaiban gitu? Cek batur goreng, cek kurang magelis, pokoknya gelis lah gitu-gitu. Atau cek batur goreng, cek batur gelis, cek kurang goreng. Itu kan apa yang ada dalam diri kita. Tiba-tiba rasa sayang sama anak, sama istri, sama orang tua. Sesuatu yang luar biasa. Belum lagi fisik kita. Allah ciptakan. Pernah nggak? Kenapa Allah ciptakan sikut? Ciptakan kuping tidak dari tulang. Antum kabayang tuh lemon kuping dari tulang. Itu mungkin sebulan sekali bantal diganti, asal roek gitu. Atau hidung lubangna kahanap teu kaluhur. Atau mata antum dua, teu dalapan nguriling di dia gitu. Mun dalapan eta kacamata kumaha gitu pinu.
Masya Allah. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Manusia itu luar biasa. Orang teh makhluk yang luar biasa. Karena itu harus disyukuri. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya, saking banyak. Nah, kita bisa berkedip, nikmatnya luar biasa. Bayangkan ada orang yang nggak bisa berkedip, melotot, sare ada yang begitu, ada kena penyakit begitu. Banyak. Antum bisa buang air aja, buang angin, kentut, nikmatnya luar biasa, Pak. Di rumah sakit, Pak, kalau mau kentut bayar, Pak. Kalau dioperasi pengen kentut kan, pengen makan segala macam, masih dioperasi kan begitu. Boleh makan katanya kalau sekian jam atau sudah buang air atau buang angin. Tahu, hayang hitut kumaha carana, ngadar umbar segala macam misalkan gitu. Nikmat orang kan murah marah hitut teh di mana we gitu. Nikmat ah. Buang air itu nikmat besar. Makanya begitu beres buang air apa doanya? Pasti baca hamdalah. Alhamdulillahilladzi adzhaba anniyal adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai penyakit gitu, dan menyehatkanku. Masya Allah, coba antum 3 hari itu buang air tambah bengah. Nikmat. Jadi kalau kita tafakur gitu, terkait dengan masalah fisiknya lah. Fisik kita tafakura, siku bisa kiramu gitunya. Insya Allah ini pasti ada fungsinya. Kan sampai hari ini kita bingung kan apa fungsi iya, mungkin teka pikiran. Makanya kalau orang beres tafakur kata Allah, kalimat berikutnya kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Tuhan kami, ma khalaqta, tidak ada yang kau ciptakan itu batilan sia-sia, nggak ada. Semua itu ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya itu kalau kita mau tafakur. Bagi orang yang berpikir, coba cai kotor jadi alat untuk menjernihkan, bisa. Karena tafakur kan, kumaha cara ngejernihkeun cai air yang kotor. Nyamuk di tafakuran jadi obat nyamuk. Tina reungit ge luar biasa. Sabaraha ribu orang karyawan di pabrik obat nyamuk. Mikiran nyamuk. Tafakur gitu. Kita orang kalau antum tafakur, wah itu piduiteun unggul. Orang pendengarannya segala macam, aya alat bantu dengar. Bicara mulut supaya seungit dipikiran segala rupa gitu. Supaya enak, engap, kumaha obatna, segala macam tafakur itu gitu. Nah makanya kalau orang beres zikir dan tafakur, dia akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Doa Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia. Ada manfaatnya semua. Sampai hari ini kita kan mikir, siga manfaatnya hirup teh gitu. Padahal mah semua hal ada manfaat. Nah itu tafakur. Dan itu memang perlu pengetahuan berpikir itu kan. Nah, sehingga perlu belajar. Tafakuran dari akal ke bawah terus. Makanya orang mikiran naon jadi skripsi, jadi tesis, jadi disertasi gitu. Itu pikiran sesuatu, tafakur. Jadi ilmu itu. Jadi penemuan baru. Nah. Dan kita akan berpikir normal, kira-kira gitu kan. Ketika kita memang ada ruang untuk berpikir. Nah istilah Ibnu Athaillah disebut dengan uzlah. Kita nggak bisa berpikir ke ngariung gitu, nggak bisa Pak. Ruang riung berpikir susah, sehingga harus ada ruang untuk berpikir. Yang harus kita pikirkan itu pertama diri kita. Kalau urutan-urutan mengenal diri, kenali diri kita, kenali makhluk semesta, kenali bumi, insya Allah kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama begitu. Kalau dalam kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jauhar Tauhid begitu. Urutan mengenal itu kita kenali diri kita, kenali
alam semesta, makhluk langit gitu, galaksi segala. Kita kan merasa kecil kan. Kalau kita melihat, oh gini, bumi itu hanya bagian kecil dari planet yang ada. Kita tuh bagian kecil dari bumi juga, begitu. Terus kita rek sombong naon gitu. Nah, setelah itu kita pikirkan makhluk sekitar kita. Ya Allah, angin besar saja kita nggak berdaya, badai nggak berdaya, ayat kilat nggak berdaya, geledek begitu, petir segala macam. Kata aku makhluk Allah unggul. Dibere riut, dibere mencret, ripuh. Makhluk Allah mencret. Diberi virus corona gini Cina genya ribuh gitu. Eta karak hiji dalam kisah akhir zaman nanti, kisah hancurnya Ya'juj Ma'juj itu dalam sebuah riwayat itu karena ada binatang yang menyerang seluruh warga Ya'juj Ma'juj dan mati seketika. Ya'juj Ma'juj begitu. Nanti hancurnya kan Ya'juj Ma'juj itu begitu Nabi Isa selesai menghancurkan Dajjal, kemudian mimpin Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa dengan Imam Mahdi mimpin dunia begitu, dakwah ke mana-mana, banyak orang masuk Islam. Setelah itu muncullah Ya'juj Ma'juj. Semua selain etnis Ya'juj Ma'juj dibunuh. Sampai kemudian datang ke Palestina, ke tempatnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak melakukan perlawanan, dia hanya berdoa ke Allah agar pasukan Ya'juj dihancurkan. Dan Allah menghancurkannya dengan, dalam sebuah riwayat, hanya dengan ulat yang nempel di lehernya masing-masing dan kemudian mati seketika. Jadi ku corona gitunya, orang pada takut. Gitu. Bagi Allah ternyata sangat mudah, gitu. Padahal tahun lalu ya Presiden Cina itu sudah menyatakan tidak akan ada negara yang bisa mengganggu Cina, kira-kira gitu. Ketika ulang tahun negara Cina, saking secara ekonomi luar biasa, secara militer luar biasa, nggak ada yang bisa mengusik Cina. Allah hanya ngirim virus corona. Langsung diisolasi oleh dunia. Dia mengisolasi diri, dunia pun mengisolasi Cina kan. Masya Allah. Itu perasaan sombong itu dulu. Dulu di zaman pas Nabi perang Hunain ya. Perang Hunain itu sebulan setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah bulan Ramadan. Hunain itu Syawal. Jadi Nabi itu beres Ramadan menaklukkan Makkah, sebulan kemudian Syawal melawan orang Hunain, orang Taif, orang sana. Nabi mengirim tentara 12.000, 10.000 tentara dari Madinah, 2.000 mu'alaf. Jadi batur mah mu'alaf itu langsung bisa perang. Nah, 2.000 itu mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah ikut perang Hunain. Nah, ketika lihat rombongan banyak begitu, ada sahabat yang bicara, lihat jumlah kima regrut lah, tenang. Itu. Apa kata Allah? Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum fi'atukum syai'a gitu. Jadi kata Allah, ketika kalian kagum dengan jumlah kalian, ternyata jumlah itu nggak ngefek apa-apa. Nabi itu ketika perang pertama itu dikepung di Hunain itu. Hunain itu nama sebuah lembah. Tentara Taif itu yang rombongan yang Ahzab sekutunya ngepung Nabi di lembah Taif, di lembah Hunain. Nabi dipanah segala macam. Dari 12.000 tentara itu yang tersisa dalam sebuah riwayat sekitar 80 orang. Berapa persen tuh ya, yang hilang? Dari 12.000 tentara yang bertahan bersama Nabi itu sekitar 80 orang. Bahkan ada yang menyatakan 35 orang yang bertahan. Dikepung, bahkan Khalid bin Walid terkapar. Tapi kemudian Allah menurunkan bala bantuan.
Orang-orang Taif itu kalah labur. Gitu. Nabi manggil, saya tuh Muhammad bin Abdullah segala macam disebutkan nyuruh Abbas paman Nabi untuk berteriak, memanggil para sahabat jangan kabur gitu. Kabur. Dari 12.000 tersisa 80 orang. As-sabiqunal awwalun, semua generasi awal yang bertahan itu. Yang mu'alaf semua pada kabur. Awalnya karena ada sahabat yang bicara itu. Jumlah banyak ternyata nggak ada apa-apanya. Allah buktikan bahwa menang itu bukan karena jumlah. Ketika Allah berikan pertolongan walaupun sedikit, ketika perang Badar menang. Walaupun kemudian endingnya perang Hunain itu Nabi menang. Tapi Nabi sempat kalah. Dipanah di mana-mana segala macam. Mujizat Nabi saat itu adalah bagaimana Nabi memberitakan sahabat mencari Khalid bin Walid. Tentu Khalid sudah terkena berbagai senjata tubuhnya, udah nggak joprak, udah nggak walakaya. Panggil Khalid, dibawa ke Rasulullah. Oleh Rasulullah didoakan sembuh saat itu. Kata Rasul, kejar orang-orang Taif, kejar. Nabi sendiri nggak bisa menembus benteng Taif, Pak. Makanya benteng Taif itu ditinggalkan. Gitu. Pak Nabi sudah bikin ranjau segala macam, nggak bisa keluar. Nabi ditinggalkan. Orang-orang Taif, bosnya itu keluar karena ditawarin. Kalau ente masuk Islam, saya kasih 100 ekor unta. Kata Nabi begitu. Keluar di berikan tawa gitu, padahal itu ada kalanya orang itu mau ke masjid kalau diberi behas kira-kira gitu, Pak. Orang Taif itu karena Nabi menahan anak istrinya tokoh-tokoh Taif semua. Karena ketika perang Hunain itu orang-orang Taif itu mengajak seluruh keluarganya. Anak, istri semua dibawa, orok dibawa segala macam. Semangatnya adalah jangan sampai laki-lakinya kabur karena ada anak di situ awalnya begitu, Pak. Tapi ternyata nggak bertahan, laki-lakinya kalah labur, ditinggalkanlah anak sama istrinya, sehingga yang ditawan itu anak-anak, perempuan-perempuan, gitu. Kemudian puluhan ribu kambing, onta tuh Nabi dapat. Nah, Nabi kemudian membagikan itu kepada para sahabat. Kecuali yang tadi orang-orang Madinah yang as-sabiqun awalun tidak dapat ghanimah. Mulai ada ruas gitu. Nah, orang tadi bere mulai ada ramai gitu. Tapi ngumpulin para sahabat, kamu mau ghanimah mau saya kira-kira gitu. Orang Madinah kan nanti akan mendapatkan saya. Biarkan ghanimah itu dibagikan kepada yang lain. Orang-orang Madinah itu Nabi akan kembali ke Madinah. Gitu. Tapi ternyata karena orang Taif ternyata tararobat masuk Islam, dan satu persyaratannya dia minta dikembalikan si ghanimahnya. Kata Nabi, kalau jatah keluarga Nabi akan dikembalikan. Jadi keluarga Nabi, orang dekat Nabi, jatah ghanimahnya dibalikin kepada orang-orang Taif ini. Tapi untuk yang lain saya nggak tahu. Nanti ente ngomong aja. Nanti Nabi ngumpulin para sahabat, orang Taif ngacung minta, dia sudah masuk Islam, minta agar kambing untanya dibalikin. Nah, sahabat Nabi memberikan contoh bahwa keluarga Nabi semuanya akan mengembalikan ghanimah, yang asal dibalikin lagi ke warga Taif. Kemudian orang-orang yang lain mengikuti, tapi ada orang yang kemudian nggak mau mengembalikan. Ini jatah saya. Kata Nabi, ente balikin, nanti jatahmu diganti. Gitu. Ada yang begitu. Akhirnya ada sahabat yang saat itu dibalikin lagi ghanimah itu, dan kemudian Nabi mengganti dengan harta Nabi ghanimah-ghanimah yang menjadi jatah para sahabat. Tapi ada sahabat yang kekeh, nggak mau.
diganti pun nggak mau, saya pengen ghanimah yang ini gitu. Dan apa akhirnya endingnya sahabat ini hidupnya fakir, yang nggak mau nurut Nabi itu. Padahal itu bukan perintah Nabi. Ketika semua orang mengembalikan ghanimah karena anjuran Nabi, nah sahabat ini ada yang orang ini nggak mau mengembalikan, nggak mau ikut yang lain. Dalam kisah kemudian sahabat ini hidupnya kemudian fakir. Nah, pada hikmah yang ke-12 ini Ibnu Athaillah menceritakan bagaimana pentingnya tafakur. Karena tafakur itu kita akan merasakan kerendahan diri kita, kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa tafakur kita nggak akan bisa merasa diri kita itu rendah. Kita selalu merasa gagah, merasa hebat. Begitu tafakur, oh ya Allah, ternyata begitu banyak kelemahan diri itu. Nah, terkait dengan tafakur, mengevaluasi diri, yang pertama dievaluasi itu adalah coba dipikirkan, tanya pada diri untuk apa kita diciptakan. Jadi ada ruang waktu menyendiri, nah tengah malam, nah waktu duha antum sendirian, antum tanya diri antum untuk apa saya diciptakan. Kalau antum bisa menjawab pertanyaan itu, kira-kira antum akan punya solusi. Maka jawabannya sudah jelas kan, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Oh, saya untuk beribadah. Benar nggak untuk beribadah? Apakah dari bangun yang kita pikirkan ibadah pada Allah, atau justru malah kita sebenarnya hidup untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, istafakuri itu adalah untuk apa diciptakan. Kalau ternyata orientasinya benar untuk ibadah, pertanyaan kedua, apakah ibadah kita on the track atau out of the track? Apakah masih dalam track yang benar atau kemudian sudah keluar dari tracknya? Karena kita bisa jadi merasa ibadah, ternyata ibadah kita tersesuai, syarat sah tersesuai gitu. Wudu nggak benar, sholat nggak benar, orientasinya Allah. Tetapi ketika kemudian prakteknya salahnya salah. Tidak cukup dengan niat baik. Karena itu beribadah tentu semaksimal kita bisa. Semaksimal kita bisa. Jadi ya untuk para mu'allaf, orang-orang yang baru mengenal, jangan yang berat-berat dulu. Kayak bisa bosen. Cari yang ringan-ringan dulu. Sholat tawakal berat-berat gitu. Nu pardu heula. Nu pardu ge ya rukun-rukunan nu utami gitu. Jangan dulu bacaan panjang kalau macam bisa stres kan. Pendek-pendek, nu rukun-rukunan gitu. Apalagi anak-anaknya dipaksa baca iftitah nu panjang, baca tasyahud yang panjang, bosen dah budak teh. Kabur stres. Jadi pada nggak mau sholat, cari yang ringan. Bahwa sholat itu mah enakan. Apalagi kalau anak kita sholat, Pak beres sholat, bener baca anak, antum kasih hadiah. Supaya dia senang, yang sholatnya nggak hasilkan. Kasih hadiah. Bukan hanya ranking pertama saja dikasih hadiah, juga harus ketika ibadah pun antum kasih hadiah supaya semangat. Gitu. Istri antum rajin ibadah kasih hadiah. Biasa tidur ke malam Jumat, tambahan yang gedol ibadah gitu. Bonus sih mah gitu. Nah, jadi khafillah rahimakumullah, tanya diri kita untuk apa hidup. Yang kedua, kalau yakin untuk ibadah, apakah sudah benar ibadah kita? Gitu. Yang ketiga nanti antum tanya, apakah niat kita terjaga? Ikhlas kita terjaga. Karena ada kalanya orientasi untuk ibadah, untuk Allah, ibadahnya benar, tapi niatnya nggak terjaga. Muncul ujub, muncul riya, muncul takabur, muncul penyakit yang lain. Nah, kalau ternyata kita sering mengevaluasi diri, kenyawan kan salahna kita teh. Kelemahan kita ketahui, setelah itu kemudian kalau ada kesalahan segera kembali pada taubat. Jadi kalau sudah kita tahu salah kita,
maka kita akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah itu adalah seringkali kita nggak tahu salah kita, karena kita nggak pernah tafakur, nggak pernah merenung, nggak pernah punya panduan. Nah, harusnya kan kita hidup itu punya panduan, bener nggak nih? Mensolat, ibadah, orientasi. Nah, ketika kemudian gagal, segera perbaiki. Jangan ditunda kayak beres pensiun, karakter bateh gitu. Begitu salah, segera kembali, segera evaluasi gitu. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau kita ingin diringankan hisab di akhirat, maka seringlah mengevaluasi diri ketika masih hidup. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah sebutkan kan, Allah akan mengevaluasi kita. Kita pun sebelum dievaluasi Allah, evaluasi diri. Apa yang Allah akan evaluasi itu, ini kan masalah tafakur. Kata Rasulullah, 4 hal yang pasti ditanya. Yang pertama, Allah akan tanya masalah umur kita, waktu kita habis dipakai apa. Yang kedua, Allah akan tanya masalah amal kita, ilmu kita, jasad kita. Allah akan tanya jasad kita ini sampai begini dipakai apa. Yang ketiga, Allah akan tanya masalah ilmu kita diamalkan atau tidak. Dan yang keempat, Allah akan tanya masalah harta kita, dari mana dan untuk apa. Jadi bahan untuk evaluasi, tafakur segala macam itu banyak sebenarnya. Dan itu nggak mungkin kalau kita terus-terusan rame-rame. Kita harus ada ruang untuk menyendiri tadi. Nah, dalam bahasa Ibnu Athaillah disebut dengan uzlah tadi, menyendiri tadi. Jadi bukan masalah uzlahnya sebenarnya, yang dianjurkan itu tafakurnya. Kalau ternyata antum bisa tafakur tengah keramaian, maka nggak ada masalah. Antum bisa mengevaluasi diri tengah keramaian, bisa merenung diri antum ketika keramaian, alhamdulillah. Karena yang Allah perintahkan bukan uzlahnya sebenarnya, tetapi tafakurnya. Tapi kata Ibnu Athaillah disebutkan bahwa kita bisa tafakur, konsentrasi itu kalau menyendiri. Sekali menyendiri itu bukan kemudian nyingen guha, sorangan, bukan ya. Saya khawatir makna uzlah itu nanti tegaul jeung jelema. Kata Rasulullah kan setan itu seperti serigala. Dia akan memangsa domba yang sendirian. Kemudian aya singa, harimau, serigala ningali domba keur ngabring gitu. Dia liatin mengaum saha dia nu kabur, nu menyendiri. Nah, yang dikejar yang sendirian. Walaupun itu jegerna domba. Begitupun kita, kalau kita sering menyendiri, tidak pernah tafakur, karena menggaul dengan orang lain, itu akan lebih mudah ditaklukkan oleh setan. Dulu Al-Ghazali uzlah memisahkan diri dari masyarakat. Sehari 2 hari bisa tenang, tidak diganggu, begitunya. Lama-kelamaan iblis itu semakin senang lihat orang yang menyendiri begitu. Karena itu kemudian yang paling bagus itu tetap bergaul dengan masyarakat. Makanya dalam Islam itu disunnahkan berjamaah sholat gitu ya. Berjamaah sholat, gak boleh menyendiri, harus umur-umur dah siun keganggu ku batur misalkan. Akhirnya faktanya kita memang harus, bahkan Nabi sampai kemudian tidak akan masuk surga orang yang kekenyangan tetangganya kelaparan. Mananya apa, kan kudu bergaul. Gitu. Bahkan Rasul menyebutkan, kalau kita lihat sabda Nabi, hakul muslim alal muslim situn, genep kan, bertemu baca salam kan gitu, sakit dijenguk, maut dilayat, minta nasihat nasihati, bersin didoakeun, ngundang datang, itu kan maknanya kudu gaul. Bahkan ketika Nabi datang ke Madinah, awal-awal Nabi mengundang manusia, orang-orang di Madinah. Kata Nabi, ya ayuhan nas. Kalimatnya ya ayuhan nas, bukan ya alladzina amanu. Wahai manusia. Apa kata Nabi yang pertama? Afshus salam. Sebarkan salam. Salam itu maknanya bisa kedamaian, bisa sebarkan ucapan salam. Assalamualaikum, ketemu orang. Atau jangan jadi troublemaker. Mana salam itu. Jadi kalau kehadiran kita membuat orang nyaman. Datang ke di nonyanak putu, nonyanak pisang gitu, nyaman gitu.
Nyanak molon ya, molon terus ayahnya. Gitu. Afsus salam kata Nabi. Yang kedua wa'imut ta'am. Berbagi dengan orang lain. Kan urusannya gaul berarti. Afsus salam pasti ketemu manusia. Wa'imut ta'am berbagi juga urusannya dengan manusia. Yang ketiga wasilul arham. Bangun koneksi. Yang keempat wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam ketika orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam. Engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ini hadisnya mudah-mudahan antum hafal ya. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, gitu. Afsus salam. Yang pertama, sebarkanlah salam. Yang kedua, wa'atimu, sorry. Afsu panjang. Afsus salam wa'at imut ta'am. Gitu. Berbagi makanan. Ini kan urusannya sosial. Ini juga sosial, berbagi kedamaian. Nggak boleh bikin jadi troublemaker. Ini cara ke surga kata Allah. Pertama membagi kedamaian, afsus salam. Pastikan kalau kita hadir orang itu nyaman. Minimal nggak ganggu orang. Afsus salam, wa'imut ta'am. Yang ketiga, wasilu, gitu. Wasilul arham. Bangun koneksi, networking, bangun jaringan. Silaturahim, kita bertanya, silaturahim. Wasilul arham. Bayangkan aja. Tidak jadi troublemaker, senang berbagi, resep ngebangun koneksi. Ini kata Rasulullah. Yang keempat, ini semua hubungan dengan manusia. Yang ketiga ini. Yang keempat kata Rasulullah, wasallu, dan salatlah kalian, wasallu bil laili, di tengah malam, maksudnya tahajud. Maksakan tahajud. Wasallu bil laili wan nasu, sementara orang-orang niyamun, wan nasu niyamun, sementara orang sedang tertidur. Salat ketika orang sedang tertidur, maksudnya salat malam, tahajud. Apa kata Rasulullah janjinya? Tadkhulu, maka kalian akan masuk al jannata, masuk surga bisalam, dengan keadaan selamat. Karena ada orang masuk surga cilaka, disusah-susah. Nah, kalian ke surga dan keadaan selamat, sebarkan salam, mau berbagi dengan orang. Setelah itu kemudian silaturahim dijaga, sholat malam. Kalau sholat malam dikerjakan, kau mau sholat fardu misalnya gitu, ya. Bukan tahajud deh, isama mual, cilaka itu mah. Jadi sholat malam itu sholat sunnah paling afdol. Jadi ibadah paling afdol itu kan sholat. Jadi ibadah yang paling afdol itu sholat fardu. Jadi semua amalan fardu yang paling afdol adalah sholat. Dari semua amalan fardu yang paling utama itu sholat. Nah, di antara semua amal sunnah yang paling afdol itu sholat sunnah juga. Di antara sholat sunnah paling afdol itu sholat tahajud. Jadi antum kalau bisa paksa tuh, pakai alarm, nyaring paruman. Ya gitu.
Ini 4 kunci masuk surga. Ternyata semua berhubungan dengan sosial, dengan masyarakat. Gitu ya. Afsus salam, sebarkan salam, damai. Yang kedua, at'imut ta'am, mau berbagi. Engkau rezeki makanya cek Nabi, namun nyayur sing loba tah caina, bagikeun ka tetangga. Caina mah bukurna ku urang. Begitu, berbagi. Makanya aya pagar pagar tembok, ada pagar mangkuk dulu mah gitu. Kadang yang jadi pagar kita tuh bukan tembok, tapi tetangga kita karena sering dikasih mangkok oleh orang, mangkok sayuran segala macam. Bayangkan lama orang pelit jeung tetangga, terus orang kabangsatan diantepkeun ke tetangga. Laras Pak, pahidinya tah di bangsa apa can bisa begitu. Tapi kalau kita sering berbagi dengan tetangga, ngariung begitu, kan maknanya kita harus bergaul dengan tetangga. Gitu. Dulu ada sahabat bercerita ke Nabi, ya Rasulullah, katanya, si fulan itu amalnya luar biasa, saum luar biasa, tahajud luar biasa, karena top lah. Ngan hiji kelemahannya goreng jeung tetangga, kata Nabi apa? Hiya finnar, dia di neraka. Jadi ukuran baik sholat itu akur dengan tetangga. Baik dengan tetangga. Itu ukuran baiknya kita itu. Makanya sing hade. Bahkan ada hadis yang populer kan, kita juga hafal. Ukuran keimanan itu menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, tetangga itu 40 ke depan, ke belakang, pinggir, aduh, terkenal orang kayak gitu. Orang harus peduli pada mereka. Peduli tetangga. Minimal kenal lawe anu mah didata sahasi 40 ke kanan, ke kiri teh gitu. Siapa yang belum bisa sholat, siapa yang nggak punya mukena, jangan sampai ada tetangga kita nggak sholat bukan karena nggak mau sholat, tapi karena memang nggak punya mukena atau nggak tahu caranya sholat. Sampai ada tetangga kita yang kemudian tidak punya beas gitu. Dosa kita. Kalau kita kenyang, tetangga kita lapar. Di hikmah yang ke-12 ini kita tidak mungkin bisa tafakur kalau ada ruang waktu untuk tafakur. Nah, ruang waktu yang kosong dari hiruk pikuk manusia itu ada yang disebut dengan uzlah. Carilah ruang. Gitu. Sekarang kadang-kadang udah tren gitu orang yang ingin merenung, menyendiri gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum diangkat jadi nabi kan sering berkholwah di gua Hira itu. Terus tiap tahun sebenarnya Nabi itu melakukan itu 1 bulan selama Ramadan itu. Sampai akhirnya pada usia 40 Jibril datang. Dia merenung saja, kenapa masyarakat bisa begini? Kenapa? Gitu. Melakukan penelitian. Kan penelitian itu pasti berpikir, kenapa bisa begini? Kumaha carana gitu. Supaya bisa lebih baik lagi, tafakur. Dan itu akan mungkin kalau kita punya waktu khusus, ruang khusus untuk melakukan itu. Bisa waktu duha sendirian di masjid, bisa tengah malam, bisa kan ada orang mengalokasikan waktu buat liburan seminggu gitunya setiap tahun teh. Jika tuh orang mah mengalokasikan waktu buat tafakur. Gitu. Nah nanti bagaimana kalau kemudian kita bersama orang-orang soleh tafakurnya bisa? Oh bisa, sangat bisa. Kumpul, ngariung, diskusi segala macam bisa jadi bahan tafakur. Tapi paling inti tafakur itu adalah merenungi diri, Pak. Bisa kita melangkah terlalu jauh. Sudah out of the track nih. Keluar tina track jalan rel kereta ibadah. Jadi segera evaluasi diri. Ternyata nggak bener nih ibadah misalkan gitu. Nah kita segera evaluasi diri. Dan itu sangat mungkin kalau kita melakukan evaluasi. Tafakur ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup enggak? Waalaikumsalam. Ustaz bertanya kan
tadi kan orang-orang yang berpikir tadi ya. Iya. Dan ini Ustaz, mohon maaf juga kalau misalnya agak nyindir ke yang rokok ini tadi ya. Jadi ini apakah misalnya contoh ya, kalau misalnya kita terpakau dan berpikir tadi ya, tunjukkan satu manfaat rokok kan nggak ada tuh tadi, yang ada masalah habis uang gitu ya, terus rugi orang juga. Nah, apakah yang rokok itu termasuk orang-orang yang tidak berpikir? Jadi Kayaknya kulitannya ke tukang rokok ya Tuhan. Nanti gini ya, pertama kalau ya ini masalah khilaf hukum rokok itu. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan gitu. Kalau tidak ada manfaatnya ada, minimal tesare ke ngarokok mah gitu. Ngan beres ngarokok sare deui bisa gitu. Semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Hanya kadang kita nggak tahu manfaatnya itu apa. Gitu. Masalah madarat lebih besar ya bisa jadi. Gitu. Saya dulu tuh rokok bako itu dipakai jangan lamun kutongo pakai bako bahala mah. Apal kutongo tuh? So gancang kempes katanya rokok gitu. Ya, masalah nanti apakah bukan hanya itu banyak gitu. Jadi salah satunya bisa jadi itu. Termasuk masalah itu kan akan sangat mungkin kalau kita tafakur ini ada manfaatnya nggak? Segala hal lah kalau kita tafakuran akan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kan tidak mudah orang itu menghentikan itu. Ada yang perlu proses. Dulu saya perokok berat Pak. Saya kan backgroundnya Nahdijin Pak. Jadi NU mah rokok itu haram Pak. Dosen saya Pak Ahmad Tafsir di UIN Bandung, dia sempat ngerokok kan ngajar ngerokok. Saya, Prof, kenapa ngerokok? Saya sempat nanya ke Kiai katanya, Kiai di surga yang ngerokok tuh ayah, aduh seru gue saya ilmu ngerokok aja. Jadi itu masalah. Saya tidak mau masuk ke wilayah yang begitu. Tapi saya sekarang tidak merokok gitu. Tapi saya tidak mengharamkan rokok. Jadi saya termasuk orang yang tidak mengharamkan rokok. Ketika ada orang mengharamkan, saya tidak. Jadi saya ikut yang menyatakan rokok itu makruh. Seperti jengkol, butuh, bebauan gitunya. Tapi saya tidak merokok. Itu. Nanti kalau kemudian banyak hal nanti antum gini ya, antum diabetes, terus makan di suguhan kieu ya, nu aramis. Itu berbahaya nggak buat tubuh? Berbahaya. Kan gini ya, kalau menghindari barang itu, warok itu, pertama barang haram karena yang hindari itu ya, sepakati ini haram. Haram halal itu jelas. Kecuali yang masalah khilaf. Nah, itu antum tergantung pendapat antum. Hindari yang haram. Yang kedua hindari yang syubhat. Haram itu jelasnya bukan milik kita. Paling mudah mah gitu. Antum melalui bala-bala di tengah jalan, halal haramnya. Tanya nu orang lain gitu, lamun batur haram. Sangat mudah sebenarnya gitu. Tahu ya? Nah, syubhat. Syubhat itu nu batur lain, nu orang lain. Kalau nu batur jelas haram. Nah, kalau syubhat itu punya kita bukan, punya orang bukan. Guru saya mencontohkan seperti belut di sawah batur. Nu urang lain, nu manehna teu belak mainnya kayak gitu, disebut syubhat. Dan syubhat itu dekatnya karena haram. Gitu. Nah, yang ketiga antum hindari itu urutannya begitu ya, adalah makruh. Yang ketiga hindari yang tidak bermanfaat. Halal tapi tidak bermanfaat. Contoh misalnya kalau antum mau lebih detail, kebutuhan kalori kita tiap hari berapa? Ternyata sudah cukup makan teh, tadi jam 7 makan misalkan, makan malam. Disuguhan deui dahar tong kira-kira.
Kalau lihat ini nggak bermanfaat buat tubuh kita, jangan, berbahaya. Warak tuh begitu kan. Nah, kita mah encan kadinya orang nu haram dulu sepakatnya, hindari mah. Syubhat, gares ke orang gitu syubhat. Makruh komo gitunya. Gitu. Gitu. Yang tidak bermanfaat, oh jelas. Suarag, ayam tek pesan deui urang gitunya. Itu disebutnya tidak bermanfaat. Kan kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita. Itu manfaat iman gitu. Yang berlebihan wudu aja, wudu kan sunnahnya sampai 3 kali. Begitu keempat makruh. Kita wudu. Kan orang menikah mabok lauknya tuh bulak-balik gitu. Jadi sunnahnya begitu kan, yang wajibnya sekali, 2 ketiganya hukumnya sunnah. Kalau airnya sedikit wajibnya saja, sekali saja. Kalau airnya banyak, sampai 3. Begitu keempat makruh. Wudu pakai air menang nyuri boleh nggak? Haram. Aya warga nyimpen gentong jang minum dipakai wudu ke orang itu haram karena buat minum. Walaupun wudunya sah. Gitu. Keluar pakai sendal batur boleh nggak? Ke masjid pakai sendal batur? Dosa kecil, dosa besar tuh. Dosa besar Gasab itu ngambil hak orang itu istilaun ala hakil ghair, mengambil hak orang lain, ala hakil ghairihi. Mengambil hak orang lain itu hukumnya dosa besar. Hatta pakai sendal ke masjid. Gitu. Menginjak sajadah. Nah, tempat sajadah itu gasab tuh. Ngamparkeun sajadah batur lega teuing. Yang ngamparkeun sajadah gasab itu haram. Karena bawa sajadah lebar, panjang, sorangan nu batur nggak mau nginjak sajadah kita, maka ana melakukan perilaku gasab itu. Itu dosa besar kategorinya. Orang yang membawa senjata itu. Yang orang bawa senjata. Nah, kecuali kalau kata begini, Pak, injak. Iya. Kecuali kalau dia sudah mempersilahkan tetangganya, injak saja sejadah saya, Pak. Nah, itu dia nggak berdosa. Begitu yang harus. Kemudian kita injak. Oh, dia tak dosa. Jadi harus hati-hati. Jadi, aduh, masya Allah. Kan kalau istilah itu atau menguasai hak orang itu, hak itu bisa harta, bisa ikhtisas namanya dalam fikih itu. Kalau harta mah jelas milik kita, diambil orang itu gasab. Bisa ikhtisas. Ikhtisas itu kesempatan, peluang, kayak antrian, itu ikhtisas namanya. Orang nomor 5, batur nomor 10, dia ingin jadi nomor 5, diambil hak kita itu gasab namanya, itu haram. Ngambil antrian orang itu gasab, haram. Hati-hati. Dan itu para ulama di mazhab Syafi'i sepakat bahwa gasab itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Apalagi yang ikhtisas itu. Jadi bukan milik, tetapi hak dia. Seperti tadi saya jelaskan dulu, kotoran sapi. Kita punya sapi. Kalau orang nyuri sapi jelas milik kita, harta kita, haram. Iman nyuri taikna, kotorannya, itu juga hak kita, tapi sebetulnya bukan milik, bukan hak, tapi ikhtisas disebutnya. Yang paling berhak menggunakan kotoran sapi itu ya pemiliknya dulu. Gitu. Walaupun itu kan barang najis nggak boleh dimiliki, tapi itu lebih ikhtisas saja, lebih berhak. Nggak boleh jual beli barang najis misalkan. Gitu. Ya, gitu. Jadi banyak, kira-kira urutannya begitu. Hindari yang haram dulu, kita sepakati. Haram itu baik makanan, perbuatan yang haram, kita sepakati. Kalau kita bisa menghindari ini saja, top, luar biasa. Ningali perempuan bukan mahram, halal haram? Kan tinggal riwayat udah. Kamu naik angkot, pakai rok ponok, dinya segala rupa teh. Di lapdek tuh olahraga, kan tinggal riwayat. Dalam fikih Islam itu kita boleh lihat bukan mahram itu kalau dalam konteks muamalah.
jual beli, hakim meriksa sebagai saksi dia perempuannya misalkan gitu, itu boleh. Guru murid dalam proses taklim boleh. Antum datang nih ke warteg, pelayannya gelis pisan. Nah, kalau antum tengah aja kadinyana itu halal antum tinggal. Bu, masan iya badi tinggal diana gitu. Tapi kalau antum jadi modus kadinyana gitu, ieu dalam rasa muamalah ieu mah atunya. Jadi modus ya mah. Bagaimana kalau dokter SPOG? Ya, kalau itu boleh, karena dokter boleh, untuk pengobatan boleh. Ya, jadi dokter boleh lihat pasiennya boleh. Kalau nikah meriksa pasien peureum bisa salah cabang kesan begitu. Gitu ya. Kayak begitu. Jadi hindari yang haram-haram. Haram itu baik makanan maupun perbuatan kita. Termasuk ibadah, hindari ibadah yang haram. Ibadah yang haram itu ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Syarat sah dipenuhi. Antum sholat batal, jadi imam. Batal antum ngerasa hitut bieu teh ngan makmum teu ngadengin. Diteruskeun haram lah bagi antum sholat ruku sujud dalam kondisi tidak punya wudu itu haram. Kayak begitu. Jadi dari ibadah hindari. Sholat belum waktunya nggak boleh. Dalam fikih Islam itu gini, kalau antum sholat sebelum waktunya tidak sah. Tapi kalau sholat sesudah waktunya sah. Lewat waktunya maksudnya gitu. Sholat duhur jam 11 tidak sah. Tapi kalau sholat duhur jam 5 sah. Sebutnya kodok teh gitu. Betul lah. Karena kata Rasulullah, ya sholat mah ketika ingat sholat. Kalau lupa, tapi kalau ingatnya jam 11, duhur, sholatnya itu sah eta mah ada sebelum datang waktunya. Kalau sudah lewat, diganti. Begitu. Ada yang lain? Salam. Kalau sedang berjamaah, terus kita pagi, tapi posisi sedang penuh sampai ujung keluar. Nah itu gimana kira-kira ya? Oh nggak boleh. Wana antum segera balik badan. Yang kan yang sholat tinggal minggir gampang atau minggir sejenak. Jadi kita paksakan aja untuk pasang. Ya wajib itu keluar nage. Jadi kalau diteruskan haram. Haram. Antum pura-pura we sholat, apalagi digantian nggak boleh. Antum keluar. Iya. Jadi begitu batal antum keluar wudu kan. Imam sama, salah balik ke belakang. Segera kan diganti nanti. Posisi keluarnya gimana langsung? Bisa lempeng langsung. Nanti yang si jamaah belakang bisa geser dikit. Ulah dijaga, kejagaan sih kan. Emang gasin. Ada posisi di mana ada berdiri pun itu Enggak masalah. Iya masalah. Jadi nanti antum kan ke belakang, tinggal yang di belakang kita ngasih jalan. Ngasih geser dulu, ngasih jalan semua. Gitu. kalau di halaman jelasin. Galasin. Gitu. Jadi jangan antum sholat dalam kondisi tidak punya wudhu. Syarat sah sholat itu bukan sekedar tidak sah, antum haram dalam kondisi tidak punya wudhu. Harus segera punya wudhu. Gitu. Komo lamun antum junub, poho iktikaf di masjid, ternyata antum junub. Wudu we poho teh gitu, ari geus 2 rakaat karek sadar. Itu mah diam di masjid nah haram gitunya, salat nah haram, segera keluar. Itu. Nah, nanti kita akan sampai pada berikut. Jadi prinsip nama gini ya, hindari itu waro itu apik itu pertama hindari yang haram, yang kedua yang syubhat, yang makruh, yang tidak bermanfaat menurut kita. Nah, kalau nggak bisa haram mah sepakat, siapapun harus ditinggalkan yang haram. Kalau yang syubhat, makruh segala macam, tergantung kadar keimanan kita masing-masing. Gitu. Apakah sahabat ada yang berdosa? Sahabat itu bukan nabi dipastikan bersalah. Hanya tingkat kesalahannya beda-beda dengan kita. Pasti beda. Ada orang mah sesorodotan, sahabat mati sorodot. Gitu masalahnya gitu. Bersalah nanti gitu. Ulang-ulang. Orang mah gitunya Masya Allah. Kalau sahabat terpeleset saja. Apakah ada sahabat yang berzina? Ada yang berzina.
ada yang membunuh, itu kan hukum harus ditegakkan. Nabi mencontohkan. Ada yang ngaku sahabiyah, ya Rasulullah saya sudah berzina. Kan di zaman Rasulullah. Kata Rasul, salah meureun. Enggak, benar zina. Ah meureun Rasul gitu. Dipalemparkeun. Ya Rasul saya hamil. Nah begitu hamil kan nggak mungkin dia. Kalau begitu tunggu sampai melahirkan. Jadi nggak boleh dirajam ketika sedang hamil. Hamil di luar nikah. Setelah hamil, melahirkan, datang lagi ke Nabi, ya Rasul, saya sudah melahirkan. Kata Rasul, tunggu dulu 2 tahun, setelah selesai menyusui anakmu. Setelah 2 tahun, dia bagaimana ngajaga ingin dirajam gitu ya. Selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Setelah 3 tahun, hampir 3 tahun datang ke Nabi. Setelah itu dirajam. Dilempar batu sampai wafat. Nah, Khalid bin Walid kena cipratan darah perempuan itu. Dia dibuang darahnya najis gitu. Perempuan pezina gitu. Rasul marah. Kata Rasulullah, kalau orang penduduk Madinah taubat dibandingkan dengan taubat perempuan ini masih hebat taubatnya perempuan ini. Jadi nggak boleh putus asa. Tapi yang ngarajamnya negara. Kadang ulah zina boleh doang, kalau nggak boleh. Karena ada proses peradilan. Zina itu dalam sejarah Islam itu selalu pengakuan. Jadi kalau persaksian hampir tidak pernah terjadi. Harus ada 4 orang menyaksikan orang berzina, baru boleh dihukum. Kalau antum nonton duaan berzina, nggak bisa orang itu dihukum. Walaupun berdua nonton gitu. Telepon Ustaz, engalan kirang 2 saksina, kalau kedua saksina, berzina mah baru boleh dihukum. Kalau berdua nggak bisa. Terus saya tiluan, Ustaz, engal kadinya kumaha nonton heula atuh. Begitu kadinya geus beres zinana nggak bisa. Karena hukuman zina itu seperti timba masuk sumur, semua melihatnya begitu. Kalau pakai selimut aja nggak bisa tuduhan zina. Makanya jangan gegabah untuk menuduh zina itu. Dosa besar menuduh zina. Kalau antum menuduh zina, antum harus melihat orang itu berzina dan masuknya seperti timba masuk sumur. Dan yang melihatnya bukan antum sendiri, tapi opatan. Kan jelema gelo anu zina ditonton ke opatan, kan gitu ngeureunnya. Nya wajar we dihukum ge gitu. Begitu ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ruang taubat buat kita dari berbagai kesalahan. Insyaallah ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.